Hai guys, ini kami sedang proses instalasi sebetulnya di suatu desa di Gilang Harjo di Bantul. Kami lagi instalasi untuk acara Ngayog Jazz. Nah, ini ada beberapa kendala sebetulnya bahwa misalnya di sini sinyal handphone atau sinyal LTE-nya nggak terlalu bagus. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Sebetulnya di Mikrotik ada produk yang berfungsi untuk penerima LTE. Apa saja? Dan bagaimana cara penggunaannya? Simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan ulas mengenai produk-produk yang berhubungan dengan LTE, apa saja. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini karena kami akan selalu memberikan video-video yang terbaru mengenai teknologi-teknologi dan juga produk-produk terbaru dari Mikrotik. Nah, di Mikrotik ada beberapa produk sebetulnya yang bisa menerima sinyal LTE. Jadi kita di sini ngomong sebagai penerima ya, bukan sebagai pemancar. Apa saja? Yang pertama mungkin ini yang kecil, SXT. Sekilas kalau kita lihat produknya di sini seperti SXT yang biasa, yang sektoral. Nah, cuma bedanya adalah ini bukan bekerja di frekuensi wireless, bukan di 5 GB, bukan di 2,4, tapi ini murni untuk menangkap sinyal LTE. Jadi kalau kita menggunakan produk ini dan SIM cardnya kita tancapkan ke alat ini, kita seharusnya bisa mendapatkan sinyal LTE atau sinyal seluler yang lebih bagus daripada kalau kita menggunakan handphone biasa. Ya. Ini kalau kita lihat produknya di sini. Jadi kalau kita buka di sini, di dalam ini akan terlihat ada slot SIM card, sehingga kita tinggal memasukkan SIM cardnya ke perangkat SXT ini. Kemudian akses internetnya bagaimana? Tentu dengan jaringan. Jadi di sini juga ada Ethernet, di mana juga selain Ethernet ini juga difungsikan untuk PoE, untuk menghidupkan perangkat ini. Nah, kemudian kita bisa mengkonekkan alat ini entah ke switch ataupun juga ke access point, di mana kemudian laptop dan handphone kita terakses ke access point tersebut. Ya, jadi LTE interface yang ada di router inilah yang akan menjadi gateway dari router ini. Nah, ini yang SXT, jadi produknya kecil sehingga kita gampang dibawa dan gampang ditempatkan entah di tiang, entah di menara. Tapi juga kalau misalnya produk SXT ini masih kurang besar atau kita mendapat sinyalnya kurang kuat, sebetulnya masih ada produk lagi yang lebih besar, yaitu LHG LTE. Produknya seperti ini ya, jadi lengkap dengan reflektornya, kemudian juga dia bentuknya di sini sebetulnya bentuknya masih kayak grid ya, karena dia mesh jaring-jaring ya. Kemudian yang membedakan secara fisik adalah bentuk kaki-kakinya. Kalau LHG biasa itu kan mungkin lebih kotak kakinya, nah ini lebih kelihatan bulat. Jadi secara fisik terlihat beda dengan LHG yang lainnya. Dan ini juga sama, kita akan bisa memasukkan SIM cardnya di sini. Ya. Jadi di sini ada Ethernet dan ada satu slot untuk SIM card. Jadi dengan perangkat-perangkat ini memungkinkan kita untuk bisa menangkap sinyal LTE lebih kuat daripada kalau kita sekedar menggunakan handphone. Hal yang kedua, kenapa kok perangkat ini diperlukan? Karena kalau handphone kan nggak mungkin kita taruh di tower, nggak mungkin kita taruh di atap. Nah, kalau alat-alat seperti ini bisa kita taruh di atas, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan sinyal jauh lebih besar. Ya. Nanti akan kita coba, kita bandingkan sinyal yang ditangkap oleh handphone biasa dibandingkan kalau nanti sinyalnya sudah ditangkap menggunakan perangkat LTE ini. Nah, di sini kita mencoba menggunakan telepon yang tethering ke laptop. Kita akan coba tes kita bisa dapat bandwidth berapa gitu ya. Di sini laptop terkoneksi ke handphone menggunakan WiFi, menggunakan tetheringnya. Kemudian kita coba tes. Di sini kita lihat bisa dapat bandwidth berapa.
Kemudian sembari tes kita juga lakukan ping. Di sini kita lihat bandwidth downloadnya sekitar hampir 2 mega gitu ya, 2 Mbps. Kemudian berikutnya mungkin bandwidth uploadnya kita lihat bisa dapat berapa. Sementara memang pingnya cukup stabil di sini ya, mungkin karena bandwidthnya juga nggak terlalu besar ya. Nah di sini kalau kita lihat bandwidth uploadnya juga mungkin sekitar hampir 2 Mbps ya, jadi upload dan download sekitar 2 Mbps. Nah, kemudian kita coba bandingkan menggunakan SXT LTE. Ya, di sini kita login ke perangkatnya, kemudian kita coba lihat koneksinya. Di sini sudah terlihat bahwa perangkat kita sudah terkoneksi ke jaringan LTE-nya seluler. Di sini kita dapat signal sekitar minus 67 ya, dengan operator yang tertera di situ. Kemudian kita akan create IP address supaya laptop kita bisa terkoneksi ke perangkat SXT-nya. Dan di sini perangkat SXT-nya kita koneksikan ke laptop menggunakan kabel Ethernet. Kita kemudian akan membuat DHCP supaya kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP lagi di laptop. Kita lakukan cepat aja menggunakan wizardnya. Setelah IP, kemudian mungkin kita perlu tambahkan juga masquerade ya, di IP firewall NAT masquerade. Kita buat masquerade untuk out interface ke interface LTE, action masquerade. Oke. Ini harusnya sekarang laptop sudah bisa terkoneksi ya. Di sana terlihat langsung terkoneksi mendapatkan IP disease. Kemudian di LTE-nya juga masih terkoneksi dengan baik, dan sekarang kita akan coba juga lakukan ping dan speed test. Di sini kita masih melakukan speed test ke server yang sama di Jakarta. Kita lihat memang pingnya agak besar ya, lebih besar sedikit daripada sebelumnya, tapi di sini juga yang harus kita pahami adalah bandwidth yang lewat ya. Jadi bandwidth yang berhasil kita download itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Tadi di atas 10 Mbps, mungkin hampir 20 Mbps. Demikian juga dengan proses uploadnya ya. Jadi downloadnya sekitar 11, uploadnya sekitar 19. Ini menggunakan SXT LTE. Kemudian kita akan tes juga dengan perangkat yang lain, yaitu adalah LHG LTE. Di sini konfigurasinya sama dengan SXT sebelumnya, di mana signal levelnya mungkin lebih besar sedikit daripada yang SXT, terlihat tadi minus 64. Kemudian kalau kita lakukan speed test, kita lihat speed testnya. Di sini mungkin pertama proses downloadnya dulu. Kemudian pingnya juga kalau dilihat di speed test juga pingnya hampir setara dengan SXT tadi. Dan kemudian downloadnya ya, ini downloadnya juga kayaknya tidak jauh berbeda dengan SXT karena memang sinyalnya sebetulnya sudah lumayan bagus. Jadi signal yang diterima di SXT kayaknya udah maksimal. Jadi meskipun kita pakai LHG yang antenanya lebih besar, secara bandwidth tidak ada perbaikan yang signifikan. Nah, disinilah kita lihat perbandingan bandwidth mulai dari yang menggunakan handphone, kemudian SXT LTE, dan kemudian juga LHG LTE. Nah, jadi inilah solusi-solusi dari Mikrotik untuk bagaimana kita bisa mendapatkan sinyal LTE meskipun di daerah yang kalau kita pakai handphone biasa sinyalnya tidak terlalu baik. Jadi ada SXT LTE, kemudian ada LHG LTE. Tapi selain ini sebetulnya ada beberapa produk LTE lain, misalnya seperti WAP LTE, kemudian juga ada LTAP LTE. Cara kerjanya sama, cuma dua perangkat ini mungkin agak spesial. Kenapa? Karena punya antena yang lebih besar, sehingga kalau kita untuk menyiasati yang sinyal LTE yang kecil, pakainya dua perangkat ini, mau SXT atau yang LHG. Demikian Mikrotik Review kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.